semuanya dalam keadaan sehat. Eh, Nah, mungkin kakak di sini sambil menunggu yang lainnya, dari mana saja nih asalnya rumahnya nih? Dari daerah mana saja? Apakah ada yang masih daerah Subang atau ada di luar Subang Saya, mungkin? Boleh di chatnya, boleh lewat chat, boleh langsung open mic juga atau mau open kamera nih bagi bapak ibu atau kakak-kakak yang mau atau yang bisa on kamera silahkan on kamera ya supaya lebih terlihat kita jadi bisa silaturahmi nih di room meeting pada hari ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Elva Nureni Fadila sebagai moderator di kelas Sharing Academy pada hari ini. Masya Allah ya, ini dari Jakarta, dari Depok, jauh-jauh ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi di acara Sharing Academy pada hari ini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesehatannya kepada kita semua, tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tak lupa salawat serta salam terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, tentunya kita buka acara Syariah Academy ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya lancar ya, kakak-kakak semua. Baik, tak lupa saya ingin menyampaikan nih ya Bapak Ibu atau kakak-kakak semua nih, acara sharingacademy.id ini disponsori oleh Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa dan tentunya ingin menginformasikan juga nih kepada kakak-kakak semua, barangkali ada yang masih bingung akan menunaikan zakat, infak, sedekah ataupun wakaf, bisa banget nih di Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa. Dan insya Allah nanti akan didistribusikan secara meluas dan manfaatnya akan terasa oleh banyak orang tentunya ya. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, nampaknya nih kakak-kakak sudah tidak sabar ya akan belajar pada malam hari ini dengan mengikuti kelas yang judulnya Modal Iseng. Iklan 50.000 balik modal hingga 80 kali lipat. Wah, Masya Allah ya. Judulnya juga sudah sangat menarik perhatian banget nih. Nah, apalagi bagi kakak-kakak yang sedang merintis bisnis mungkin atau sedang menjalankan bisnis, ini ilmu yang sangat penting dipelajari. Dan tentunya bersama pemateri kita yakni Kak Fatin. Alhamdulillah ya Kak Fatin sudah ada di Zoom meeting pada hari ini. Assalamualaikum Kak Fatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Elva. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya nih Kak Fatin nih? Alhamdulillah luar biasa, sehat, baik, bahagia seperti biasa. Masya Allah ya sudah sangat semangat nih pemateri kita pada hari ini. Nih kakak semua, Kak Fatin ini keren banget loh. Eh, Kak Fatin ini sebagai advertiser di Ashifa Peduli Indonesia, sekaligus owner dan advertiser di Korean Curse. Nah, Korean Curse ini jadi milik beliau langsung ya, Kak Fatin langsung. Dan boleh nih di Instagramnya kalau mau kepo nih ya ada @koreanwith_me. Nah, itu boleh dikepoin. Itu milik Kak Fatin loh. Nah, langsung ke acara intinya nih ya. Pasti nih kakak-kakak kan mau tahu gimana sih caranya strategi beriklan itu dan gimana sih cara mengoptimalkan iklan. Nah, tentunya ini akan dibahas langsung oleh Kak Fatin ya, expert kita nih. Baik, kepada Kak Fatin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Atau putus-putus? Jelas ya? Oke.
Sebelumnya saya izin untuk sharing kali ini bagaimana atau apa perjalanan saya ketika beriklan, dari kapan dan apa saja rintangannya dan bagaimana sih cara saya beriklan sampai kok bisa di judulnya 50.000, modalnya 50.000, tapi balik sampai 80 kali lipat itu kok bisa gitu. Oke, saya izin sharing dulu. Screen-nya sudah terlihat? Ah, belum ya, masih Belum. loading. Oke. Oke. Jadi tema hari ini itu modal iseng iklan dari 50.000 balik modal hingga 80 kali lipat. Nah, pembahasan kali ini kira-kira akan sharing dulu saya bagaimana perjalanan saya beriklan, kemudian bagaimana strategi saya mengoptimalkan iklannya, kemudian tutorial singkat, strategi umum beriklan dua kali saya tulis, kemudian yang terakhir ada diskusi ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, teman-teman di sini ada yang udah mulai beriklan belum? Mungkin Kak Rifa, Kak Bunyanun, Kak Nur Aziza ada yang sudah beriklan? Belum. Oh, belum ya? Oke, baik. Kalau dari chat-chat antara admin dan peserta yang mau mendaftar sih memang kebanyakan tuh bertanya kan nanti diajarinnya gimana gitu ngiklannya, apakah bakalan praktek atau gimana. Terus kalau praktek akunnya gimana, pakai akun bisnis kita apa disediain gitu. Jadi mungkin teman-teman banyak yang eh baru mau mulai untuk beriklan gitu. Nah, oleh karena itu hari ini mungkin saya akan menjelaskan tentang tutorial singkat. Untuk lebihnya nanti teman-teman bisa diskusi di belakang ya, bisa lewat Instagram atau nomor admin yang menghubungi teman-teman. Baik, oke selanjutnya sudah ganti slide belum? Kelebihan ya. Oke, saya izin cerita terlebih dahulu ya, perjalanan saya mengiklan. Oke, jadi saya itu buka les online pada tahun 2020 lalu, 2020 akhir kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya bener-bener gak ada basic, gak ada niat mau mengembangkan lesnya gitu. Waktu itu cuman iseng doang kayak pengen nyobain les online tuh gimana sih gitu, ngajar tuh gimana sih gitu. Nah, karena niat nekat itu, jadi lama-lama kan mikir ya, gimana caranya mendatangkan murid gitu. Nah, waktu itu saya belum mengenal iklan, tapi waktu itu lagi rame teman-teman Instagram saya itu jadi apa ya namanya? Bukan artis sih, orang-orang yang mengendorsekan barang-barang orang lain gitu. Itu teman-teman di Instagram tuh banyak. Terus saya kepoin tuh akun Instagram yang di tagnya. Ternyata banyak juga akun Instagram yang kayak manajemen buat promote gitu loh, paid promote. Jadi di apa namanya? ada ada talent-talentnya yang menjual menjual produk kita gitu. Nah, awalnya saya ikut jasa open paid promote di beberapa akun Instagram. Waktu itu habis modal sekitar 200.000 buat bayar ke akun-akun Instagram itu gitu. Tapi nggak begitu banyak mendatangkan murid gitu. Jadi palingan yang daftar tuh malah si talentnya gitu. Bukan orang yang apa ya, yang disponsori atau yang dipromosikan sama si talent, tapi malah si talentnya yang kepo sama akun kita gitu. Kemudian di tahun 2021 awal ini itu karena kegalauan saya gitu. Akhirnya nggak sengaja lagi scroll-scroll akun tuh. Nggak sengaja nemu tombol biru yang tulisannya tuh promosikan postingan kalau nggak salah. Terus saya klik ya ngikutin aja perintah-perintahnya terus isi dana. Nah, bingung tuh isi dana isi berapa ya gitu. Karena belum berani ngisi dana besar karena saya nggak tahu itu apaan gitu. Jadi mintalah uang ke Umi saya gitu ya, ke Ibu Umi minjem uang dong ya, atau Umi minta uang dong 50.000 gitu. Karena waktu itu saya mahasiswa akhir. Maksudnya masih belum ada kerjaan gitu, gak punya uang gitu. Jadi Umi minta uang dong 50.000 gitu ya. Terus eh, awalnya sempet orang tua saya juga emang mau ngapain? Mau ngajar, emang bisa apa, emang dapat dipercaya, bla 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 gitu ya. Tapi karena saya cuek, akhirnya jadilah tuh ngiklan gitu ya.
Tapi waktu itu nggak sadar kalau ternyata yang saya lakukan tuh adalah beriklan gitu. Nggak sadar waktu itu. Kayak cuman ya udah, oke postingan apa postingannya tuh sudah diiklankan. Tapi lama-kelamaan tuh kok banyak yang ngechat gitu ya. Ada sekitar di hari itu tuh ada sekitar 5 orang yang daftar. Dari modal 50.000, waktu dulu saya buka kelas tuh memang 45.000 kalau nggak salah. Tapi kan 5 orang yang daftar tuh udah ketutup ya biaya si 50.000 itu. Jadi nggak boncos tuh. Nah dari situ kayak, oh enak juga ya. Modal 50.000 ngedatengin 5 orang gitu. Terus ya udah, akhirnya saya keterusan ngiklan sampai saat ini gitu ngiklan. Nah, 2021 akhir 2021 akhir sampai sekarang itu saya belajar ERS itu karena tuntutan kantor gitu ya. Karena kantor tahu saya pernah ngiklan waktu itu. Jadi saya ya udah coba aja ngiklan. Akhirnya belajar sambil kerja gitu di sini. Jadi yang pernah saya pelajari itu ada Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee atau Tokopedia juga bisa ngiklan di situ, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Dampak atau impact Ads pada pengalaman bisnis saya tuh apa sih? Alhamdulillah, sampai tahun 2023 ini saya sudah mengajar 580 murid gitu. Kemudian dari iklan banyak yang penasaran dengan konten atau dengan kelas kita gitu. Pada nanya, Kak, aku boleh lihat playlistnya nggak? Atau Kak, gimana sistem belajarnya? Halo Kak, gimana cara aku mau belajar di sini gitu. Itu karena iklan kita gitu. Kemudian dampaknya lagi adalah dengan iklan itu kita bisa menjangkau orang yang ada di luar negeri gitu. Jadi alhamdulillah juga saya dapat murid yang tinggalnya itu di Australia. Ada yang murid tinggal di Jepang, ada murid yang tinggal di Belgia. Ada juga orang Malaysia nih yang nanya, bisa nggak gitu ya? Bisa nggak belajar di sini gitu? Cuman waktu itu ada 2 orang, orang Malaysia yang hampir mau payment, cuman kendala di bahasa ya. Karena meskipun mirip tapi bahasanya beda. Seperti itu. Kemudian dari iklan juga aku dipertemukan dengan murid-murid setia gitu. Ada yang dari tahun 2021 sampai sekarang belajar di saya itu ada. Ada juga yang sekeluarga belajar di saya dari awal tahun ini sampai sekarang masih belajar di saya itu sekeluarga ada gitu. Nah, kalau bukan karena iklan, kita bisa jadi nggak akan dipertemukan gitu. Oke, saya lanjut. Nah, tapi untuk bisa balik modal sampai ke 80 kali lipat tuh nggak cuman cukup sampai di iklan doang. Kenapa sih bisa 80 kali, bisa apa ya, bisa nggak boncos gitu? Karena untuk sekarang dari tahun 2022 kalau nggak salah sampai tahun 2023, harga kelas saya itu paling kecil tuh 80.000 per orang. Jadi kalau ada yang daftar 1 orang itu udah nggak boncos. Kenapa? Karena saya beriklan maksimal itu 66.000 untuk 1 kali ngiklan. 1 kali ngiklan itu bisa habis 3 hari gitu. Nah, dalam 3 hari itu, insya Allah nggak cuma 1 orang yang daftar gitu. Jadi, insya Allah nggak boncos. Makanya kenapa di judul dikatakan dari 50.000 bisa menghasilkan 80 kali lipat itu karena ini. Strateginya untuk 1 kali orang mendaftar kelas itu, eh, apa ya, harganya tuh di atas dari biaya iklan gitu. Terus ngiklannya di waktu tertentu teman-teman. Nggak ngarang ya, maksudnya nggak ngiklan ih sepi nih ngiklan enggak. Kita harus melihat juga pasar. Kita harus melihat juga dari masa lalu gitu. Misal eh, di waktu-waktu lalu nih, waktu-waktu lalu itu banyaknya orang daftar di tanggal berapa, di jam berapa, hari apa aja. Itu tuh penting juga perlu kita catat gitu. Nah, biasanya saya ngiklan itu di tanggal 1 sampai tanggal 5, terus tanggal 25 sampai tanggal 30 gitu. Jadi, tanggal-tanggal gajian. Atau ketika di momen-momen tertentu kayak 17 Agustusan, atau kayak pokoknya momen-momen yang dimana orang lain juga lagi apa ya, menonjolkan momen tersebut gitu. Jadi nggak setiap hari ngiklannya supaya ngirit. Karena saya termasuk orang yang pelit untuk ngiklan ya gitu. Jadi tetap ngitung-ngitung uang gitu. Ini kalau saya ngiklan mulu boncos enggak nih gitu. Jadi ngiklannya di waktu-waktu tertentu aja, dikira-kira orang punya duit apa enggak gitu. Nah, kemudian eh,
ketika beriklan juga harus memilih audiens yang tepat. Jadi misal kita jualan baju, nah audiensnya jangan audiens yang suka makan ikan gitu, yang nggak suka baju. Kalau kita mau jual mobil, misal kita mau jual mobil mahal nih, audiensnya jangan di apa ya, jangan ditargetkan sama audiens yang suka naik angkot gitu, kan nggak nyambung gitu ya, jadinya nggak nyampe gitu apa yang kita jual. Jadi cari audiens yang tepat, kemudian pastikan mereka percaya kita. Nah, eh, kan kita ngiklan, orang udah tertarik nih sama iklan kita, terus misal kita jualannya di akun Instagram misal. Ketika orang masuk, loh ini kok akunnya kayak akun abal-abal gitu. Nggak ada testimoni, nggak ada aktivitas, jarang upload. Pokoknya jadi orang udah tertarik iklan, nggak jadi beli produk kita gara-gara akun kita mencurigakan gitu. Akun kita tidak terlalu membuat orang yakin dan percaya sehingga benar-benar membeli gitu. Jadi pastikan mereka percaya kepada kita gitu. Kalau saya strateginya adalah selalu posting aktivitas kelas. Kalau saya ngajar di Zoom, saya recordnya tuh saya posting gitu di story. Tugas-tugas mereka saya posting, terus testimoni-testimoni saya posting gitu. Jadi pokoknya apa ya, munculkan segala sesuatu yang membuat orang baru itu percaya kepada kita gitu. Kemudian balas cepat dan ramah. Jadi kalau misalnya ada orang yang udah nyangkut nih ke iklan kita, kalau kita balesnya telat aja 2 jam aja, ya udah kabur itu orang, udah hilang gitu semangat belajarnya. Misal kalau mau apa belajar di bahasa Korea gitu ya di sini, udah semangat dia pas lihat iklan kita, terus saya balasnya lama nih. Pas saya bales, dia udah gak ada semangatnya gitu. Juga sama kayak orang berdonasi ya. Orang tertarik mau berdonasi, terus si adminnya lama balesnya, ya udah hilang itu hati baiknya gitu ya. Udah gak ada mood untuk berbaginya gitu gitu. Jadi sebisa mungkin kita gercep gitu, balas cepat gitu, dan ramah. Jangan judes-judes amat gitu, pakai emot senyum gitu. Terus kalau ada yang banyak nanya tetap dijawab gitu. Jadi iklan tuh nggak cuma sampai ngiklan, tapi harus tuntas bagaimana sampai dia benar-benar membeli produk kita gitu ya. Nah, ini posting aktivitas, salah satunya masih nyambung sama untuk memastikan mereka percaya kepada kita. Kemudian selanjutnya ada baca data insight. Nah, jangan cuma ngiklan, tapi kayak tadi kita harus lihat nih masa lalunya gitu ya. Kemarin kayak gimana nih perkembangannya. Atau misal kita bisa buat data testing. Misal hari ini aku mau testing karena kita belum tahu gambaran pasar misalnya. Hari ini aku mau apa ya, mengiklankannya ke semuanya gitu. Nggak ada kriteria tertentu. Jadi seluruh umat manusia bisa melihat iklan saya gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat ada datanya kan. Oh, yang banyak ngeklik iklan nih usianya berapa aja. Oh, yang banyak ngeklik iklan ini laki-laki atau perempuan. Terus dia ini tinggalnya di mana gitu, lokasinya di mana itu record gitu. Dan dan data tersebut tuh kita jadikan apa ya? Kita jadikan acuan untuk mengiklan berikutnya gitu. Jadi jangan cuma ngiklan, ngiklan, ngiklan tapi nggak tahu data gitu. Ini yang berikutnya adalah testimoni. Ini masih nyambung ya sama untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita. Kemudian kumpulkan feedback untuk mereka. Jadi kalau kita mau jualan produk, kita juga harus yakin nih, kita mau nggak sih kalau jadi orang lain membeli produk itu gitu. Kalau saya jualan kelas, aku harus yakin, mau nggak ya aku kalau jadi orang lain belajar di sini gitu. Jadi munculkan feedbacknya. Misal kalau saya itu feedbacknya adalah dengan 80.000 teman-teman bisa dapat akses video belajar lifetime gitu. Terus dapat free eh, materi atau modul belajar, atau dengan 80.000 teman-teman bisa belajar fleksibel gitu. Jadi munculkan apa ya, manfaat, munculkan sebanyak mungkin manfaat buat mereka gitu. Kalau nggak ada manfaatnya cari gitu, pasti ada gitu. Yang sekecil apapun juga kita tulis aja, karena orang-orang tuh pengennya murah tapi dapatnya banyak gitu kan. Gitu. Jadi cari apa sih feedbacknya gitu. Oke. Nah, selanjutnya penyempurna hasil iklan ini sebenarnya masih nyambung sama yang tadi. Jadi iklan itu kan kayak hanya sebuah apa ya, sebuah kegiatan untuk mengundang gitu kan. Tapi kan bukan cuman itu kan. Untuk mendapatkan hasil tuh kita harus menyempurnakan hasil iklannya itu. Nah, salah satunya itu apa? Rutin ngonten gitu.
Nah, kalau sekarang itu yang lagi apa ya, konten yang lagi banyak diminati yaitu Reels. Kalau Reels bisa jadi kita nggak ngiklan tapi FYP itu ya udah nggak usah ngiklan juga banyak kok yang tahu gitu kan. Gitu makanya poin plus kenapa mending kontennya itu adalah Reels kayak gitu. Supaya bisa apa ya ibaratnya kayak ngider gitu ya. Ngider secara alami kalau misalnya cuman konten flyer doang itu kayak nge-reach-nya tuh cuman sedikit. Kemudian usahain live sambil jualan atau live sambil edukasi atau live sambil diskon. Nah, gimana kalau misalnya akunnya masih baru, akun Instagramnya baru juga buat, belum ada apa? Belum terlalu banyak followers misalnya gitu. Kita bisa buat satu iklan yang dimana iklan itu berisi kayak gini, dapatkan diskon 50%, tapi syaratnya harus ikutin live, follow yang kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh nggak cuman live doang, tapi udah diundang tuh si orang-orang dengan iming-iming diskon gitu. Nanti screenshot live-nya ya, terus kalau mau dapet diskon gini 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 gitu. Itu salah satu syaratnya supaya apa ya? Supaya kepancing gitu orang-orang buat nonton live. Kemudian kuis berhadiah diskon. Ini salah satu strategi yang aku jalani saat ini. Kayaknya 2 pekan ini. Kenapa? Kenapa saya seperti ini gitu ya? Bikin kuis berhadiah diskon karena eh tadi pelit 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 ngeluarin uang buat iklan lagi gitu. Padahal saya sebulan itu cuma 2 kali ngiklan, tapi merasa merasa gak mau lagi gitu ngeluarin uang. Jadi ya udah kasih kuis yang dimana kalau 3 orang pertama dapat diskon 30%, langsung pada daftar gitu. Gak ngerti juga kenapa orang-orang tergiur dengan kata diskon, padahal harganya tuh sama aja kayak gak beda jauh gitu sama list harga yang saya berikan gitu. Nah, itu salah satu strateginya. Jadi teman-teman juga bisa dipakai ini kuis berhadiah diskon gitu. Kemudian diskon di waktu istimewa. Ini kayak tadi 17 Agustusan, diskon 17%. Terus misal apalagi ya? 25 tanggal gajian 25% misal diskonnya kayak gitu. Nah, terus kita hadir di mana-mana. Produk kita itu menghantui seluruh umat manusia gitu ya. Nah, salah satunya ini bisa dari iklan ya. Kalau teman-teman sudah menguasai Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee, Tokped, nanti orang tuh buka Shopee ada kita, buka Shopee, buka Tokped ada kita, buka Google ada kita gitu. Jadi orang-orang tuh terhantui dan kepo, akhirnya tertarik tuh, bisa jadi tertarik sama produk kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita hadir di mana-mana gitu. Oh ya, ada satu lagi yang kelewat yaitu produk sama plus gift. Misal teman-teman mau jual yang beli 1 bal misalnya atau yang beli 10 paket makanan ini gitu ya. Nanti dapat bonus baju baru misalnya gitu. Atau pokoknya orang-orang tuh seneng ada hadiahnya gitu. Jadi kita bisa pancing itu buat apa ya? Buat supaya orang lain tuh tertarik sama produk kita. Oke. Nah, tadi di awal tuh ada ya, saya ngejelasin saya tuh beriklan di mana aja gitu. Udah pernah nyoba yang mana aja. Google Ads, Facebook Ads, terus TikTok Ads pernah, di Meta Ads juga. Nah, tapi yang cocok di iklan saya, yang cocok di produk les saya itu yang Google Ads, sorry, yang Instagram Ads versi mobile. Jadi kalau teman-teman udah tahu yang cuman nge next, 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 jadi aja iklannya. Nah, itu yang cocok di bisnis, bukan bisnis apa ya, di private saya itu adalah itu, yang Instagram yang versi mobile. Tapi belum tentu di teman-teman tuh cocok gitu. Jadi coba aja gitu. Coba aja kira-kira di mana yang cocok. Nah, perbedaannya menurut saya di antara mereka ini, kalau Facebook Ads sama Google Ads yang versi mobile itu lebih simple, cocok gitu ya buat pemula, karena nggak terlalu banyak istilah, nggak terlalu banyak hal-hal yang perlu dianalisis gitu. Terus spend-nya cenderung murah, biaya iklannya cenderung murah dibandingkan yang lain. Nah, kemudian ada Meta Ads. Nah, sebenarnya kan sorry.
Instagram sama Facebook itu kan sama-sama Meta ya sekarang, keluarga Meta gitu kan. Nah, tapi Meta Ads di sini itu maksudnya adalah beriklan yang lebih apa ya, lebih lengkap lagi. Jadi pakai dashboard. Kalau misalnya Google Ads sama sorry, Instagram Ads sama Facebook Ads yang di sebelah kiri itu versi mobile, kalau yang sebelah kanan yang Meta ini biasanya orang-orang kerjanya pakai laptop dan dashboardnya itu lebih lengkap lagi gitu. Menganalisanya juga lebih detail, fiturnya lebih beragam, tapi kalau yang saya rasakan dari pengalaman ini mudah disable untuk yang Meta Ads. Apalagi kalau produknya produk kayak obat-obatan atau produk yang kayak sedekah itu rentan banget diblokir sama Facebook. Banget banget dan banget itu. Nah, kemudian ada TikTok Ads. TikTok Ads juga sama, ada yang versi di HP, ada yang versi dashboardnya. Tapi saya pernahnya yang di versi HP karena dari apa ya, dari pandangan orang-orang atau dari kata orang-orang tuh TikTok tuh lebih mahal gitu dibanding Facebook Ads. Jadi ya udahlah ngapain gitu ya. Saya mah nyari yang murah tapi menghasilkan gitu kan. Jadi waktu itu saya cobanya di TikTok Ads versi mobile, tapi tetap lebih mahal daripada sorry, daripada Instagram Ads dan Facebook Ads. Jadi TikTok Ads lebih mahal daripada Instagram Ads karena Instagram itu bisa cuma 15.000 sekali iklan. Bisa 15.000 sekali ngiklan. Kalau TikTok Ads, kalau seingat aku berapa ya, kayaknya 30.000 atau 200.000 gitu. Pokoknya lebih mahal, tapi belum tentu laku juga gitu TikTok. Nah, terus berdasarkan pengalaman saya, waktu itu pernah ngiklan akun Korea saya tuh, waktu awal banget, waktu nol followersnya, itu dipakai ngiklan tuh nambah 1.000 orang. Nambah 1.000 orang. Terus tiba-tiba kontennya FYP nih, FYP gitu ya. Nambah jadi 15.000 followersnya. Jadi, loh ya udahlah, mending bikin konten aja, bikin konten terus yang cenderung viral gitu loh. Jadi sekarang untuk TikTok ini saya mendingan nggak mau ngiklan karena buang-buang uang, jadi mending bikin konten, fokus bikin konten yang bikin apa ya, yang mengundang banyak orang gitu. Gitu untuk TikTok Ads. Kemudian untuk Google Ads itu lebih luas penyebarannya, tapi harus banyak persiapan konten. Jadi Google Ads ini mencangkup YouTube, terus apa ya, pokoknya unsur-unsur yang ada di Google gitu. Nah, itu bisa kalau teman-teman pernah buka web terus banyak iklan gitu kan. Nah, itu kita bisa kayak gitu tuh, pakai Google Ads gitu. Di YouTube juga pakainya Google Ads. Suara saya putus-putus nggak ya? Nggak ya? Cuman videonya aja. Oke. Gitu ya. Jadi, tapi untuk pemula atau untuk yang baru mau belajar ngiklan, saya saranin pakai yang Instagram Ads dan Facebook Ads yang versi mobile aja. Kenapa? Karena kalau versi Meta itu terlalu banyak istilah baru yang dimana teman-teman harus belajar apa ya, harus familiar dulu, harus belajar bagaimana cara menganalisanya, membandingkannya, terus perlu pixel dan lain-lain. Jadi kalau untuk pemula saya saranin pakai yang Instagram Ads sama Facebook Ads aja dulu. Nah, ini tadi tampilan yang saya sebutkan ya, yang apa, Facebook Ads versi lengkap atau versi dashboardnya itu seperti ini, yang di atas. Nah, kalau teman-teman lihat yang saya tunjuk ini, itu kalau ke sebelah kananin lagi gitu ya, kalau kita geser lagi, itu banyak menu-menunya gitu, banyak pendetailannya gitu, dibandingkan eh kita cuma ngiklan di Instagram biasa. Kalau di Instagram biasa tuh yang bisa kita lihat insight-nya terbatas. Beda sama yang di dashboard, versi dashboard. Tapi itu, kalau versi dashboard istilahnya banyak banget gitu. Istilahnya banyak banget, terus persiapannya juga banyak banget. Nah, kalau yang bawahnya ini versi simple di Facebook Ads. Nah, untuk Facebook Ads, teman-teman harus punya dulu fanpage gitu. Nah, karena harus ada fanpage, terus misal kalian iklan di Instagram sama di Facebook misal. Berarti kalian mau nggak mau harus mengoptimalkan keduanya dong gitu. Di fanpage harus aktif kontennya, di Instagram juga harus aktif kontennya. Nah, kalau teman-teman cuma sendiri atau cuma berdua, kalau menurut saya mending pakai yang Instagram aja gitu. Karena
Kecuali kalau teman-teman menyanggupi untuk mengoptimalkan si konten-konten itu supaya itu tadi menarik kepercayaan teman-teman menarik kepercayaan calon pembeli atau calon murid gitu. Oke, ini sekilas aja. Aku baca yang ini ya. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk Google Ads tadi? Akun YouTube, website, berbagai ukuran konten. Karena kenapa di sini berbagai ukuran konten? Karena Google Ads itu tadi kalau misalnya teman-teman kayak searching, searching terus pas buka di webnya banyak iklan. Nah, itu kan beda-beda ya ukurannya. Ada yang kadang video jalan gitu kan. Jadi harus kontennya itu harus banyak banget yang dipersiapkan. Kalau mau YouTube berarti harus buat video YouTube, konten-konten YouTube. Lebih banyak lagi konten harus dipersiapkan. Nah, kalau misalnya sorry. Kalau misalnya Facebook Ads, apa aja yang harus dipersiapkan? Ini untuk Facebook Ads yang larinya ke website ya. Berarti teman-teman harus punya website dulu. Terus konten flyer atau reels video. Tadi sudah saya rekomendasikan lebih lebih diminati itu reels video dibandingkan flyer ya. Kemudian pixel buat nge-tracking si orang yang klik iklan ini tuh berhenti di mana? Apa berhenti di web kita atau berhenti di ketika payment atau gimana gitu. Kemudian ada fanpage. Fanpage tadi ya, yang tadi saya sebutkan kalau mau ngiklan di Facebook harus pakai fanpage karena ngiklannya di fanpage-nya gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau ngiklan di Facebook yang versi simple, bisa kliknya yang Ads Center ya, bukan yang Ads Manager. Kalau yang Ads Manager ini yang tadi dashboard yang banyak gitu. Kalau yang Ads Center, teman-teman cukup punya fanpage aja kalau tadi saya praktekkan tuh. Kemudian kalau mau iklan yang tadi, yang Ads Manager ini, yang gambarnya kayak tangga, itu teman-teman bisa pakai Business Manager atau bisa pakai personal ads. Itu agak-agak lain lagi gitu bahasannya. Oke, ini TikTok Ads. Kalau teman-teman mau pakai konten dari HP, mungkin udah tahu ya. Jadi klik aja nih titik tiga yang ini, terus tinggal promosi, terus tinggal next, next, next. Ikutin aja arahannya seperti apa. Nah, saya mau kasih tutorial kilat tentang Instagram Ads. Mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi teman-teman harus rubah dulu akun Instagramnya menjadi akun bisnis. Kemudian pilih salah satu konten yang mau teman-teman iklankan. Kalau misalnya nggak ada yang cocok, ya udah berarti buat kontennya terus diposting, baru bisa diiklankan. Kemudian nih, misal saya pilih yang ini. Terus saya mau klik promosikan postingan. Nah, kemudian muncul nih tampilannya seperti ini. Terus tujuan teman-teman ngiklan tuh mau apa? Mau lebih banyak kunjungan profil Instagramnya, atau mau lebih banyak kunjungan ke situs web, atau mau lebih banyak pesan gitu. Kalau pesan tuh berarti si yang klik iklannya langsung ngobrol di DM sama apa namanya adminnya gitu. Nah, kemudian misal saya pilih salah satu di antara ini, diklik selanjutnya. Nah, kemudian kita pilih target pemirsanya. Tadi ya, seperti di awal saya jelasin, kalau misalnya kita mau jualan mobil mewah, targetnya jangan yang cuman bisa beli mobil angkot gitu. Jadi kita sesuaikan juga nih. Seperti saya kan buka kursus bahasa Korea. Targetnya ini yang tertarik dengan NCT, Tokopedia atau Jicangwook dan lain-lain gitu. Pokoknya yang Korea-Koreaan gitu ya, saya targetin di sini. Kemudian usianya juga mau dari usia berapa sih? Misal kalian teman-teman jualan kerupuk seblak, terus teman-teman nargetinnya usia yang eh, 50 ke 60 kan kasihan ya maksudnya orang-orang yang usianya segitu ditawarin seblak gitu ya, mana mau mereka gitu kan. Jadi disesuaikan juga usianya sama produk yang kita jual. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita klik next, itu akan lari ke anggaran dan durasi. Di sini makanya tadi saya bilang kenapa murah, karena bisa loh ngiklan dari 15.000 gitu. Terus teman-teman bisa pilih mau jalankan iklan ini hingga saya menjedaknya, atau diatur durasinya. Misal kalau saya biasanya apa settingannya seperti ini. Ini 15.000 kan. Terus saya jalankan iklan hingga saya menjedaknya. Tapi saya nggak menjeda sebenarnya. Jadi cuman ngisi ngisi apa namanya? Ngisi saldonya tuh cuma 66.000. Jadi iklan itu akan mati sampai saldo habis gitu.
Saya biasanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau mengatur durasi boleh. Misal mau 15.000 per harinya, terus mau iklannya 3 hari, berarti tinggal dikali aja 3 dikali 15.000 sekian gitu. Nah, itu biaya yang teman-teman bayarkan. Terus klik selanjutnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nanti boleh teman-teman coba juga ya. Nah, di sini kita bisa klik perhatiin jauh juga kayak iklan kita tuh nanti bakal munculnya di mana aja dan kayak gimana sih tampilannya gitu. Harus dicek karena barangkali ada yang kepotong gitu flyernya. Tahu-tahu kita udah pede ngiklan ternyata kita apa ngepotong merek atau nama makanan misalnya gitu. Karena kegedean flyernya atau gimana, jadi kita harus ngecek gitu iklan kita sebelum benar-benar diposting. Nah, tadi kan kita sudah setting target iklannya siapa, pemirsanya siapa aja, anggaran durasinya seperti apa, kemudian kita tinggal payment, tinggal bayar. Klik aja yang biru ini, tambahkan dana, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Eh, Nanti otomatis akan ada tulisan 300.000, hati-hati kepencet. Bisa jadi kita malah disuruh bayar 300.000 gitu. Jadi si 300.000 itu tinggal dihapus aja, terus teman-teman terserah mau bayar berapa. Kalau saya biasanya 66.000. Nggak tahu kenapa. Pokoknya 66.000 biasanya. Itu udah termasuk ke PPN, ke pajak. Nah, di sini juga ada pilihan metode bayar. Bisa pakai OVO, bisa pakai bank-bank yang lain, bisa pakai GoPay gitu, atau kartu kredit juga bisa. Saya biasanya pakai transfer bank. Terus klik selanjutnya. Nah, kemudian nanti teman-teman hasilnya kayak gini. Jadi tampilannya kayak gini, terus tinggal salin kode, langsung deh kita lari ke mobile banking kita. Terus kirim deh, terus selesai gitu. Nah, belum sampai situ. Nanti kalau misalnya kita udah transfer, udah sukses, di pembayaran yang RP0 ini tuh, sorry, yang RP0 ini bakal berubah jumlahnya karena tadi kita udah top up gitu. Tapi kalau belum muncul, bisa jadi kita gagal top up atau kita coba refresh lagi si Instagramnya. Nah, harusnya di sini udah ada harganya gitu, berapa nominalnya. Kalau sudah, kita bisa cek juga kalau misalnya kita ingin tahu anggaran iklannya berapa, terus pajaknya berapa, jadi totalnya berapa gitu. Ini dalam 1 hari ya. Nah, kemudian langsung langsung deh promosikan Reels. Seperti itu. Nanti teman-teman juga harus mantau setelah kita klik promosikan Reels, itu nanti bakalan muncul menunggu persetujuan seperti ini. Kalau misalnya udah ada tulisan postingan eh postingan terpromosi atau apa gitu. Pokoknya ada tulisan yang menandakan bahwa itu tuh udah terpromosikan gitu. Udah berhasil dipromosikan. Nah, berarti itu udah berhasil iklannya jalan gitu. Tapi kalau kayak gini terus harus dicek juga jangan-jangan iklannya ditolak gitu. Karena bisa jadi iklannya ditolak. Mungkin produk kita unsur gambarnya ada yang aneh-aneh atau kata-kata kita ada yang apa kayak kriminal-kriminal gitu. Misal kayak hmm, apa ya? Musnahkan kutu rambut misalnya gitu ya. Nanti kan bisa jadi kan si Facebook ngira sorry Instagram ngira ini kriminal gitu. Meskipun kita cuma mau ngebunuh kutu rambut tapi kan mereka bisa jadi mengiranya kayak gitu gitu. Jadi harus hati-hati dengan bahasa di caption sama di flyer juga. Nah, tadi ini sempat dijelasin juga ya. Ini tampilan fanpage. Ini tampilan fanpage. Jadi kalau mengiklan di Facebook ada dua, bisa yang atas, bisa yang bawah. Nah, kita coba yang bawah. Ini untuk pemula lebih simpel. Nah, ketika diklik, nanti teman-teman bakal seperti ini tampilannya. Kemudian klik aja pasang iklan gitu. Kemudian lanjut lagi tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa pilih mau mulai iklan dengan iklan otomatis, promosikan postingan. Promosikan postingan itu berarti emang kita mempromosikan postingan yang sudah apa ya, terposting di fanpage kita gitu. Nah, kita coba yang buat iklan baru. Nanti di sini tujuannya bisa dirubah, agak ngeblur ya. Tujuannya bisa dirubah. Teman-teman mau tujuannya itu apa? Atau apa sih teman-teman yang mau didapatkan dari iklannya itu? Misal eh, mau lewat telepon gitu, si customer menghubungi kita. Atau kita tuh pengen orang-orang tuh mengunjungi situs web kita, berarti pilih yang ini. Berarti kita harus menyediakan linknya gitu. Atau kita mau pelanggan itu lebih banyak diskusi lewat chat di kita, berarti pilih yang ini.
Atau tujuan kita mau supaya orang-orang like, banyak yang suka sama halaman kita, berarti tujuannya ini gitu. Atau mau prospek yang ini gitu. Jadi iklankan apa ya? Iklankan produk teman-teman sesuai dengan tujuannya itu mau apa gitu. Nah, kemudian kan tadi kita klik simpan misal. Kemudian kita harus melengkapi lagi bahan-bahan yang diperlukan. Di sini ada deskripsi, deskripsi produk atau deskripsi program atau kalau aku biasanya deskripsi kelas dan kalimat-kalimat ajakan lainnya gitu. Ini bisa diisi di sini. Nanti tampilan iklan teman-teman bisa dilihat di sebelah kanan. Yang kalau di sini Wakaf Quran Ashifa ya, itu contohnya. Nah, kemudian kalau teman-teman scroll lagi ke bawah, itu nanti di sini ada judul. Judul itu kayak headline kayak nanti kalau ngiklan di bawahnya tuh kayak ada tulisan misal eh diskon besar-besaran gitu atau kelas kilat bahasa Korea gitu. Jadi judul-judul yang menarik orang. Jadi headline atau judul ini tuh apa ya menjadi salah satu sebab orang mau ngeklik iklan kita atau mau membeli produk kita gitu. Kemudian setelah kita menentukan judul, di sini ada label tombolnya. Label tombolnya mau daftar sekarang, pesan sekarang, atau hubungi kami. Atau kalau kita mau jualan aplikasi berarti kan unduh gitu. Jadi ini sesuaiin aja sama kebutuhan teman-teman. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita harus masukin situs web. Kalau saya kan nggak punya situs web ya. Jadi kalau aku coba yang iklan di Facebook Ads ini, aku simpennya Linktree di sini. Pokoknya yang penting orang ngeklik aja ke situ gitu. Yang penting tujuannya sama. Nah, kemudian di sini kita juga ada pemirsa sama kayak tadi ya, audiens yang tadi kita usianya mau berapa sampai berapa, minatnya apa aja gitu, orang-orang yang kita targetin. Di sini juga sama, kita tinggal atur-atur aja, sama kurang lebih. Nah, ini usia, ini detail yang tadi ya, ini detail dari pemirsa, ini detailnya. Usianya misal dari 27 sampai usia 56. Lokasinya mau di mana nih? Di Arab, di Cina, di Jepang gitu ya, yang mau beli produk kita. Terus penargetan terperinci ini minat. Jadi kayak tadi kita mau jualan apa ya berarti kita harus apa promosikan iklan kita ke orang yang kira-kira sekiranya tuh bakal minat sama produk kita gitu. Kemudian simpan pemirsa. Nah, di sini juga kita bisa menentukan mau iklannya tuh berjalan selama apa gitu. Mau 4 hari, seminggu, atau mau jalanin aja iklannya terus-menerus sampai saldo habis gitu kayak tadi. Karena saya males ngaturnya, atau nggak tahu jadi kebiasaan aja gitu pokoknya settingannya kayak gitu 15.000 terus pilih yang jalankan sampai saya menjeda terus saldonya 66.000 gitu itu udah jadi kebiasaan. Nah, di sini bisa dirubah anggaran hariannya mau berapa, mau boleh dicoba, saya lupa ini minimalnya berapa ya, tapi bisa dicoba aja nanti. Nah, terus penempatannya, nah dari sini tuh bisa juga kita ngiklan di Instagram. Jadi nggak cuman kan tadi saya jelasinnya di aplikasi Instagramnya ya. Nah, dari fanpage ini juga kita bisa nge-share tuh ke Instagram gitu. Jadi iklan kita tuh bakalan disiarkan juga di Instagram. Bisa di Facebook, bisa Instagram, bisa Messenger. Terserah mau mau di Facebook aja atau mau gimana, terserah gimana kebutuhannya. Kemudian kalau kita scroll lagi ada metode pembayaran. Ini masih sama aja sih, tinggal dipilih. Kemudian tinggal dipromosikan postingannya. Nah, udah selesai tuh yang tadi iklannya udah jalan ceritanya. Ini saya beralih ke yang tadi tampilan apa namanya Facebook Ads atau Meta Ads yang versi dashboard. Tampilannya tuh seperti ini. Banyak banget menu-menunya kalau misalnya kita klik dan agak susah juga kalau misalnya nggak akan cukup gitu ya waktunya kalau kita mau menjelaskan detail atau bagaimana cara menganalisa dashboardnya itu karena banyak banget. Kemudian di sini juga lebih lengkap lagi kita bisa pakai rule teman-teman. Jadi misal kita berdasarkan data, ya misal sedekah subuh nih, karena saya mengiklan juga yang program Ashifa Peduli. Misal sedekah subuh tuh winning gitu, banyak banget orang yang sedekah subuh. Artinya saya mengiklankan di jam-jam subuh dong gitu. Nah di sini ada rule yang dimana rule iklan kita itu akan bergerak
hanya sesuai ketentuan yang kita buat gitu. Jadi aku mau ngiklan dari jam 3 malam sampai jam 7 pagi. Ya sudah, iklan itu hanya akan beredar di sekitar jam itu. Setelahnya akan mati otomatis karena ada rules. Di sini aturan atau rules gitu. Jadi Facebook Ads yang versi ini tuh lebih kompleks lagi banget gitu. Oke. Selanjutnya, ini langkah beriklan secara umum ya. Meskipun tadi saya sudah jelaskan, tapi coba saya jelaskan lagi. Jadi tetap teman-teman harus tentukan tujuan ngiklannya apa. Karena beda-beda. Ada yang mau tadi penjualan, atau kita cuma mau butuh traffic doang, kayak gitu. Terus buat konten yang menarik. Karena Facebook Ads ini kita kalau bicara Facebook Ads gitu ya. Karena orang itu apa ya? Orang yang berhasil masuk ke wilayah kita itu kan berarti adalah orang yang tertarik sama konten yang kita iklankan gitu. Jadi makanya kenapa kita harus buat konten yang menarik gitu. Kalau misalnya kontennya udah gak menarik, apa ya maksudnya kontennya biasa aja gitu, nggak bikin orang penasaran ya nggak bakal diklik iklannya gitu. Jadi iklan kita hanya akan ngabisin uang buat ngider doang gitu, nggak dapet tuh si pembelinya atau muridnya tuh nggak dapet gitu. Kemudian tentukan target. Target ini lebih ke target audiens atau target pasar kita siapa. Jadi supaya awet juga ya biaya iklan kita jangan mengiklankan ke sembarang orang gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu si audiens ini laku, ya udah iklan ke audiens itu aja gitu. Tapi boleh ya kita kalau misal mau testing, mau nyoba-coba audiens yang lain bakal winning juga nggak ya gitu, itu boleh. Tapi kalau mau lebih hemat budgetnya gitu, jadi kita mengiklankan ke audiens yang tepat gitu. Dan waktu yang tepat, momen yang tepat. Kemudian baca insight. Ini juga sama ya seperti yang tadi saya sudah berkali-kali diulangi. Jadi jangan cuma ngiklan, tapi kita juga harus belajar dari insight supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya gitu. Nah, ini detailnya tadi yang tentukan objektif ini kalau misalnya kita pakai Facebook Ads yang versi dashboard tadi, ini ada pilihan kayak gini tadi, mau awareness atau traffic, engagement, leads, app promotion, sales gitu. Ini sesuai kebutuhan kita. Terus ini juga sama, tentukan audiens. Ini versi gambarannya seperti apa gitu ya. Gak jauh beda sebenarnya kalau misalnya kita apa ya kita amati ya gini-gini aja usia, terus minatnya apa gitu. Cuman beda tampilan aja. Terus posting konten, baca data juga sama, banyak istilah-istilah gitu dalam Facebook Ads yang versi dashboard. Nah, ini ada strategi umum beriklan. Biasanya akan tertahan di landing page sehingga konversinya sedikit, maka harus terus diperbaiki setiap konten per stepnya. Jadi kalau misal teman-teman mau jualan, terus yang larinya ke website, terus ternyata ketika kita baca data, banyak nih yang ngeklik iklan, tapi yang misalnya ngeklik iklan 10 orang. Tapi yang belanjanya tuh cuma satu orang, artinya 9 orang nggak tertarik sama website kita gitu kan. Berarti kita harus improve di websitenya gitu. Ada apa nih websitenya kok orang-orang malah kabur gitu. Padahal udah masuk wilayah kita, tapi kenapa mereka nggak check out gitu. Nah itu yang harus apa ya, harus disadari sama kita gitu. Jangan cuman konten iklannya doang, tapi si websitenya juga. Terus banyak lakukan uji untuk dapat hasil yang optimal, lalu matikan yang terlalu rendah hasilnya. Jadi kalau misal kita mau testing, kayak tadi testing audiens A, testing audiens B. Yang laku A nih, ya yang B matiin gitu. Yang B jangan dijalanin iklannya. Biarkan yang laku aja yang jalan gitu. Supaya lebih optimal. Nah, kemudian ini struktur yang bagus tuh di sini untuk tadi versi Facebook Ads atau versi Meta Ads yang dashboard itu idealnya atau bagusnya satu objektif, dua audiens itu kayak tadi ya buat testing supaya kita tahu yang mana yang work gitu untuk bisnis kita. Kemudian empat kreatif, kreatif di sini tuh konten. Jadi satu objektif itu tujuan kayak tadi misal mau ke traffic gitu ya. Terus dua audiens minimalnya, terus empat kreatif, empat konten.
Jadi ada 4 buah iklan yang kita jalankan, lalu pilih yang terbaik. Tuh, setelah kita testing tadi. Terus jangan lupa simpan audiens yang punya goals atau konversi bagus. Jadi jangan sampai, ini balik lagi ke yang data ya. Jadi jangan sampai kita udah ngiklan. Udah banyak nih laku nih. Terus kita pas mau ngiklan lagi, lupa settingan kemarin tuh apa gitu. Lupa settingan kemarin tuh apa. Jadi kan ngulang lagi dong kita gitu, harus testing lagi gitu. Jadi audiens yang punya goals atau konversi bagus tuh disimpan. Kalau di tadi di Facebook Ads yang versi dashboard sih bisa kesimpan audiensnya. Jadi kita bisa pakai lagi si audiens tersebut untuk iklan berikutnya. Kemudian, gali lagi penargetan audiens yang lebih spesifik dan coba lihat dulu di audience insight apakah data tersebut masih ada apa enggak. Oke, ini ada pengaturan Facebook Ads. Yang perlu diperhatikan supaya kita nggak keblokir, kita harus lihat juga standar komunitas, produknya ilegal atau enggak, diskriminasi, rokok, dan lain-lain. Ini bisa teman-teman baca dan harus diperhatikan gitu ya. Untuk Facebook Ads. Nah, kegalauan advertiser Facebook Ads saat ini tuh apa sih? Ini, dikit-dikit diblokir sama Facebook, dikit-dikit disable. Ini kalau misalnya saya curhat kepada sesama advertiser tuh sama gitu yang dirasakan. Kayak hampir gila gitu ya karena baru juga ngiklan udah disable lagi gitu. Jadi apa ya, semangat untuk nyari uangnya tuh hilang gitu. Karena udah ditolak duluan sama Facebook gitu. Nah, ini tuh salah satu penyebabnya bisa dari fanpage atau akun Facebook yang baru. Jadi baru baru bikin kita misal baru bikin tuh kemarin terus dipakai ngiklan. Itu kemungkinan atau rentan diblokir sama Facebook. Jadi strategi saya beriklan itu pinjem akun orang yang udah tua, akun orang yang lama gitu. Dari 2000 dari tahun 2005 misal udah Facebookan, nah kita pakai tuh akun itu. Insya Allah itu lebih aman, nggak gampang keblokir. Nah, kenapa bisa keblokir juga? Biasanya kita telat bayar. Misal kalau kita pakai kartu kredit, suka tiba-tiba ke disable tuh karena kita oh ternyata kita belum bayar gitu. Jadi sama si Facebook diblokir. Terus bisa juga karena konten atau ya karena konten sih. Meskipun kadang ya kalau dari yang saya rasakan, menurut saya tuh ini kontennya nggak melanggar, tapi sama Facebook diblokir gitu. Entahlah, mungkin punya dendam tersendiri Facebook kepada saya gitu. Gitu. Nah, ada kata-kata menarik. Digital marketing itu bukan sihir ajaib yang tiba-tiba membuat bisnis langsung melejit tanpa tahu penyebabnya. Core of the core-nya adalah riset, no testing, no marketing. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan minimalnya tidak merugikan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu materi yang sangat, Masya Allah ya, yang kita dapatkan pada hari ini tentang dunia pengiklanan ternyata cukup rumit mungkin ya bagi saya yang baru tahu nih mengenai iklan itu seperti apa, tapi mungkin bagi kakak-kakak yang sudah terjun juga di dunia periklanan itu sudah tahu ya sebagian besar. Nah, baik kepada kakak-kakak semua nih, pasti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mengganjal nih di hatinya yang perlu diungkapkan. Pertanyaan yang akan disampaikan ke Teh Pati nih, kira-kira kakak-kakak barangkali akan bertanya, silahkan boleh melalui chat ataupun boleh juga raise hand. Boleh dipersilahkan. Untuk kakak-kakak yang akan bertanya atau memiliki pertanyaan, silahkan. Yang masih penasaran tuh atau ada kebingungan dari materi yang tadi disampaikan oleh Kak Fatin, silahkan. Nah, mungkin sambil menunggu nih ya Kak Fatin, sambil menunggu kakak yang lain untuk bertanya, ada sesuatu yang bikin saya penasaran nih. Tadi kan itu eh, ada kemungkinan iklan kita atau konten kita itu ditolak gitu ya sama entah itu Instagram atau Facebook gitu. Nah, apakah payment yang sudah kita bayarkan itu akan berpengaruh nggak gitu ke penolakan tersebut? Apakah jadi nol lagi gitu atau misalnya masih masih ada aja gitu. Jadi kita hanya mengubah isi kontennya itu. Terus apakah ada kendala-kendala ketika beriklan? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu. Silahkan, Kak.
Baik, terima kasih Kak Elva, saya izin menjawab ya. Yang pertama tadi terkait gimana kalau misalnya kita mungkin sistemnya kalau yang maksud Kak Elva tuh jadi sistemnya kita nyimpen saldo dulu terus tiba-tiba keblokir gitu ya. Nah, kalau misalnya keblokir permanen, jadi kan hal-hal yang menyebabkan keblokir tuh nggak cuma konten ya, bisa jadi banyak gitu. Nah, ini yang harus dihindari karena bisa jadi salah satu hal ini tuh membuat kita diblokir. Nah, kalau misalnya kita diblokirnya nggak permanen, itu kemungkinan masih hidup lagi kan, berarti si akunnya, berarti saldonya masih aman. Tapi kalau Facebook kita tuh permanen, meskipun kita udah mengajukan banding, tapi nggak diakses itu sama Facebook, ya udah berarti hilang gitu saldonya, gitu. Terus kalau misalnya gara-gara konten, kalau misalnya kita perbaiki kontennya terus udah bisa ngiklan lagi berarti aman apa namanya saldonya gitu. Jadi ini apa ya tergantung dia diblokirnya permanen atau enggak. Itu dari pengalaman saya gitu. Tapi sepengalaman saya bukan pakai ini sih, bukan pakai saldo top up tapi pakai kredit gitu. Jadi seringnya ngiklan disable tuh kalau nggak gara-gara konten, gara-gara saldonya belum dibayar gitu. Jadi si Facebook Ads itu kalau kita pakai kartu kredit dia punya maksimal tuh orang ini iklan berapa nih gitu bisanya gitu. Kalau misalnya udah mencapai maksimal terus kita belum bayar, biasanya ke stop iklannya sama Facebooknya tuh bukan keblokir sih, kayak apa ya? Ya keblokir sih, tapi nggak keblokir banget yang sampai total gitu. Cuman kayak di stop iklannya gitu. Setelah payment baru bisa lagi. Nah, kemudian yang kedua kendala untuk beriklan. Kalau untuk beriklan, kendalanya itu kadang kita harus apa ya, harus teliti, harus apa ya, kayak harus merhatikan juga apa namanya, konten-konten orang lain yang beriklan juga. Jadi kita kayak harus jangan sampai iklan kita tuh kudet gitu. Orang lain tuh mengiklankan hal-hal yang lebih menarik, sementara kita tuh itu-itu aja gitu. Jadi kita juga harus benchmark ke apa kalau misalnya kita lembaga sosial jadi kita harus benchmark ke lembaga sosial yang lebih tinggi dibanding kita atau kita bisa benchmark ke konten-konten iklan orang yang laku gitu nah itu menurut saya pribadi itu sulit gitu karena benar-benar harus teliti gitu harus teliti dan harus apa ya kayak menyeleksi lagi apalagi kalau saya itu kan iklannya di konten yang kalau di lembaga itu kan kemanusiaan itu susah banget karena selain yang tadi harus ngebenchmarknya ke lembaga orang lain yang di mana bisa jadi programnya beda gitu kan. Nah, selain dari itu, kalau misalnya kesulitan misal ngiklan di lembaga sosial itu adalah tadi kontennya diblokir terus sama Facebook gitu. Kayak sensitif gitu ya. Facebook tuh kalau kita ngajak orang buat bersedekah gitu ya. Soalnya mungkin di fotonya ada foto anak yatim yang lagi megang bingkisan ketawa disangka jual anak gitu kan. Atau misal kita jualan apa ya? Misal kurban nih, disangka jual domba gitu kan. Misal di kurbannya ada gambar goloknya disangka pembunuhan gitu. Gitu. Jadi apa ya? Tantangannya itu kesulitannya kalau di lembaga sosial. Tapi kalau untuk di iklan yang Korea ini, tantangannya adalah orang lain banyak yang lebih apa ya lebih wow gitu. Jadi itu masalah nge-improve sendiri aja sih gimana caranya supaya iklan kita tuh lebih menarik dibandingkan mereka entah itu dari harga, entah itu dari apa ya aktivitas kelasnya gitu. Jadi gitu sih untuk tukang iklan atau advertiser tuh harus mikirin konten juga gitu. Konten-konten apa aja sih yang sekiranya bakalan laku gitu. Dan itu harus didiskusikan sama tim konten. Atau kalau nggak ada tim, diskusikan dengan diri sendiri. Apa nih yang harus dimunculkan gitu kontennya. Seperti itu kalau dari saya tantangannya itu. Sering keblokir, terus mikirin kontennya harus gimana, belajar dari orang lain yang bisa jadi orang lain nggak ngejual produk kita. Jadi kita harus gimana nih belajarnya gitu kan. Harus dari mana, contohnya harus ngikutin kemana gitu. Itu sih yang dari saya.
kesulitannya. Itu aja. Oke, Masya Allah banget ya. Berarti kita harus lebih teliti gitu. Selain harus memikirkan isi konten, kita juga apa ya harus benar-benar teliti gitu ya sebelum kita mau mengiklankan produk kita sendiri gitu ya, Kak ya. Oke, barangkali dari kakak-kakak yang masih penasaran atau ada yang masih kebingungan mengenai iklan ini, nah, silahkan ditanyakan. Boleh raise hand atau boleh ketik pertanyaannya di kolom chat. Nah, ini kesempatan banget loh gitu buat kakak semua buat menanyakan barangkali ada yang sedang menjalankan bisnis atau sedang mau merintis sebuah bisnis itu bisa banget dan penting banget ya ilmu iklan ini supaya lebih menjangkau lebih luas lagi. Ada mungkin kakak-kakak atau sudah cukup dipahami mungkin ya? Boleh bertanya, Kak? Oke, oke boleh. Bolehkah Bun Yanun ya? Ya, Iya, boleh. terima Silakan. kasih sebelumnya ke Kak Fatin, ilmunya bagus sekali. Eh, saya ingin bertanya tadi terkait dengan waktu yang tepat, iklan di waktu yang tepat. Itu kan tadi perkiraan di tanggal 1 sampai 5 atau tanggal 25 sampai 30. Nah, itu itu ketika kita running iklan apakah sudah mereka yang merunning atau ada jam-jam tertentu juga atau memang udah yang penting tanggal 1 sampai 5, tanggal 25 sampai 30 aja. Baik, izin menjawab. Mereka di situ tuh maksudnya iklannya ya, yang mereka running tuh Iya, maksudnya iklannya ya. Oke. Nah, kalau misalnya di Facebook Ads versi dashboard, yang tadi tuh yang tampilannya besar gitu, itu ada namanya tadi ya rules, atau bisa juga kita kalau mau ngiklan di situ itu bisa ada setting otomatis di mana kita mengiklankan di tanggal-tanggal tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Nah, tapi untuk iklan yang versi Instagram yang pakai HP itu kita harus setting manual. Jadi kesadaran saya sendiri gitu kayak, oh udah tanggal gajian nih kan. Kalau tanggal gajian kita juga ngerasa ya, kayak oh gajian nih saldonya banyak gitu. Jadi, nah bisa ngiklan di situ gitu. Kalau yang HP itu harus manual, tapi kalau yang versi tadi dashboard itu ada rules, bukan rules, ya bisa pakai rules, bisa juga pakai settingan di Facebooknya gitu. Gitu. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Bunyanun atau kakak-kakak lainnya? berarti kalau tadi dari rekomendasinya lebih baik sebelum iklan itu menyiapkan ininya ya, medianya ya kayak eh, Instagramnya harus rapih dulu, terus Betul. Facebook harus fans dulu ya. Betul banget. Ya, betul banget. Jadi kalau kita flashback gitu ya, saya waktu dulu sebelum saya buka private, sebelum saya buka pendaftaran kelas, itu saya banyak postingannya dulu kayak sekitar 30 postingan mungkin kalau nggak salah. Terus saya buka dulu kelas gratis, baru apa posting kegiatannya, testimoninya. Nah, baru saya berani buka pendaftaran yang benar-benar meluas lagi dengan iklan gitu. Jadi teman-teman yang jualan juga bisa kayak gitu ya. Bisa misal kalau jualannya online dan offline, bisa tuh diposting juga kegiatan apa serah terimanya atau misal testimoni video dari pembeli gitu. Jadi gimana caranya supaya si konten-konten kita itu meyakinkan calon pembeli kita gitu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk teman-teman yang lain? Makasih Kak. Sama. Oke, mungkin ada nih lewat direct message nih Kak Fatin. Ada satu pertanyaan lagi. Katanya pertanyaannya bagi pemula supaya nggak boncos nih, gimana ya tips dan triknya? Silahkan Kak, tips dan trik nih ini. Supaya nggak boncos ya. Kalau misalnya untuk awal banget kita jualan, gak bisa ngejanjiin gak bakal boncos sih, karena kita perlu testing dulu kan. Jadi kita harus mengikhlaskan, kalau menurut saya ya, kalau misal saya mau jualan basreng misal, online. Jadi saya harus memisahkan atau menyediakan budget untuk testing, kayak misal 200.000 untuk testing. Nah, dari testing itu baru kita bisa melihat orang tuh tertarik nggak sama konten ini, konten iklan ini. Orang tertarik nggak ya dengan cara
dengan gaya kita mengiklankan produknya itu seperti ini, atau oh audiens ini nih yang banyak ngeklik iklan kita, atau oh di jam segini. Nah, dari situ baru kita bisa belajar apa mengiklankan kembali. Nah, di situ kita punya harapan supaya nggak boncos gitu. Jadi triknya apa ya? Triknya testing, terus aktivasi akun Instagram atau fanpage, atau kalau mau pakai website, di websitenya juga diaktifkan, atau gimana ya? Jadi orang itu kan kalau mau beli beli sesuatu itu kan karena percaya, karena suka, karena punya uang gitu kan. Nah, kalau misalnya punya uang doang tapi gak ada kepercayaan, tetap gak akan beli gitu mereka ke kita. Kalau misalnya akun kita terpercaya, tapi orang yang mau belinya gak punya uang, gak akan beli juga gitu kan. Jadi itu pentingnya testing. Testing itu bisa banyak hal kayak tadi audiens, konten, waktu, terus gaya iklan kita mau seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan pembelajaran, kemudian kita di next iklannya tuh bisa lebih baik lagi, tapi di samping itu juga kita harus menyempurnakan iklan kita dengan yang tadi, mana ya? Yang di awal, yang harus bikin kontennya tuh yang menarik, terus coba kita live IG, terus kita kasih diskon gitu, misal kita ngiklanin yang apa, hari ini kita mau ada live gitu. Hari ini kita mau ada live. Kalau yang datang ke live kita dapat diskon loh 30% gitu. Nah, kan siapa tahu orang pada mau datang tuh. Nah, tapi sebelum itu juga produk kita harus ini dulu sih menurut saya ya. Kayak yakin gak nih ada pasarnya gitu. Jadi misal kita mau jualan barang A, tapi kita sendiri nggak yakin kalau misalnya produk ini diminati banyak orang gitu. Jadi kita ketika mau jualan tuh harus yakin dulu kalau eh, produk kita itu diminati orang-orang gitu. Meskipun kita, meskipun keyakinan kita bisa juga salah ya, ya mau gak mau tetap testing lagi gitu. Nah, untuk penyempurnaan hasil iklan atau pendukung supaya nggak boncos, ini sih menurut saya. Jadi misal iklan tadi tuh 80.000, tapi nggak ada yang daftar gitu kan. Ya udah saya iklannya stop. Oh sorry, saya iklannya stop, tapi saya rutin konten, terus live. Jadi tetap mendatangkan pembeli kan. Jadi uang kita yang kita pakai untuk biaya iklan itu tertutupi dari orang-orang yang daftar atau orang-orang yang membeli secara organik gitu, bukan dari iklan gitu. Jadi bisa apa ya? Iklan jadi biaya iklan tuh bisa tertutupi sama hasil kita dari non iklan gitu. Nah, dengan cara ini bisa dari karena sering rutin konten atau bisa juga live sambil jualan terus ada kuis-kuis, diskon atau kita oh ini enggak kita hadir di mana-mana tetap lebih ke iklan. Seperti itu, Kak. Jadi apa ya? Itu sih testing. Testing terus belajar dari hasil testing, kemudian kita eh, sempurnakan hasil iklan kita apa agar mendukung orang tuh percaya dan pengen membeli produk kita dengan ini. Pokoknya Instagramnya yang rame gitu. Kalau misalnya teman-teman mau cek akun Instagram yang saya yang Korea itu apa ya kayak rumit gitu. Kalau kita lihat highlightnya itu aktivitas-aktivitasnya tuh banyak banget di situ. Jadi kenapa kayak gitu? Ya supaya orang tuh percaya kalau saya tuh nggak nipu loh ngajar gitu. Nah teman-teman yang jualan juga bisa mengikuti strateginya seperti itu. Baik dari saya segitu saja Kak. Oke, itu pertanyaan dari Kak Sri Eka ya. Mungkin semoga tips dan triknya membantu nih untuk lebih semangat beriklan lagi. Terus ada satu lagi yang direct message, ada yang penasaran nih. Karena Kak Fatin sudah menggeluti dunia iklan ini, followersnya berapa sih Kak gitu? Silakan Kak Fatin. Kalau followers nggak banyak sih, maksudnya kalau kita melihat akun-akun lain tuh Masya Allah udah sampai juta-juta, miliar-miliar gitu ya. Tapi karena saya nggak mikirin followers yang penting uang masuk gitu, jadi followersnya berapa ya? Ya segitulah. Teman-teman kalau penasaran follow aja ya Instagram saya @koreanwith_me. Siapa tahu ada anak dari teman-teman yang mau belajar bahasa Korea bisa banget.
gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya TikTok itu sempat saya singgung juga ya tadi, followersnya itu bukan dari ngiklan kebanyakan, tapi dari FYP. Ngiklan tuh cuma 1.000, dapat followersnya, sisanya sampai 15.000 followers itu dari FYP. Seperti itu. Jadi Jadi, nggak segala-galanya dari iklan gitu ya. Kita juga harus, karena kita kan tujuannya bukan cuma ngiklan ya. Maksudnya kita jangan fokus sama iklan, tapi kita fokus sama produk kita gitu. Gimana nih caranya supaya produk kita ada yang beli? Salah satunya dengan iklan. Tapi nggak cuma itu, harus sesuai juga sama yang lain-lainnya gitu. Ya, nyambung lagi ke yang tadi ini. Menurut saya ini yang cara untuk menyempurnakan hasil iklan tuh dengan ini diantaranya gitu. Sekian dari saya. Makasih. baik, Masya Allah ya, Kak Fatin banyak tuh ya, udah banyak followersnya dan berminat juga. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, mungkin ada teman-teman yang masih ingin ditanyakan? Satu lagi deh mungkin, kalau misalnya masih ada yang penasaran, atau sudah cukup dipahami semuanya? Sudah ya, Insya Allah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kak Fatin yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Dan tak lupa, boleh closing statement-nya mungkin Kak Fatin, silahkan. Closing statementnya apa ya? Semangat aja, semangat testing, semangat berbisnis. Ini deh, tar aku scroll dulu. Kayaknya ini bagus. Lama ya, sabar ya teman-teman. Mana ya? Gak testing, gak marketing pokoknya. Nah, digital marketing bukan sihir ajaib gitu. Jadi eh, kayak tadi, jangan jangan mengandalkan iklan aja gitu. Kalau tujuan kita buat closing jualannya, ya itu tujuannya gitu, bukan ke iklannya doang gitu. Jadi kata kuncinya atau intinya itu adalah riset. No testing, no marketing gitu teman-teman. Semangat buat teman-teman yang sedang merintis bisnisnya menggunakan iklan. Semoga Allah permudah. Semoga teman-teman di sini nanti ketemu sama saya sukses gitu ya. Semoga nanti kita bisa ketemu di satu panggung yang dimana pertemuan kayak apa, bos keripik pisang ini yang sudah menghasilkan 100 miliar dalam satu hari misalnya gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya. No testing, no marketing. Wah, ini dari Kak Fatin ya. Baik, kakak semua, untuk mengabadikan momen kita pada hari ini ya, kita foto dulu terlebih dahulu. Barangkali kakak-kakak yang bisa on cam, silahkan buka kameranya dan kita juga bisa bersilaturahmi nih ya. Mudah-mudahan dengan melalui Zoom meeting pada hari ini. Boleh kakak-kakak untuk mengaktifkan kameranya agar bisa difoto terlebih dahulu. Baik. Satu kali saja ya. Dalam hitungan ketiga, boleh untuk tersenyum. Baik, siap. Satu, dua, tiga. Oke, sudah dapat? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ya, sudah dapat. Nah, baik Kakak, alhamdulillah ya kita sudah berada di penghujung acara dan tentunya saya ingin menginformasikan sedikit nih yang belum follow Instagramnya dari sharingacademy.id, silahkan follow. Dan tentunya kita akan ada kelas-kelas selanjutnya nih bagi kakak-kakak yang ingin mengikuti kelas-kelas selanjutnya, tapi yang pasti dengan tema-tema yang berbeda, silahkan follow sharingacademy.id. Dan tentunya tadi jangan lupa, kalau misalnya ada yang mau kursus nih ya ke Teh Fatin, boleh di-follow ya @korean_with_me. Atau misalnya mau langsung bertanya aja deh gitu, nggak sempet sekarang nih mengenai iklan, masih ada yang penasaran, boleh juga tanya langsung ya ke Kak Fatin, itu di @faira Alif ya, Faira Alif _. Nanti boleh di lewat kolom chat ya.
kakak-kakak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang telah hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih lagi kepada sponsor kita Ashifa Peduli Indonesia dan Badan Wakaf Ashifa. Terima kasih ya Kak Fatin atas ilmu yang diberikan pada hari ini dan terima kasih kepada kakak-kakak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga sehat selalu. Saya Elva Nurani Fadila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ashifa. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Ashifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Saya Zakia Sosabella, santri Lembaga Tahfiz Ilmu Al-Quran Ashifa Subang, Angkatan 14. Saya berasal dari Riau. Saya merupakan penerima beasiswa dari Ashifa Peduli. Saya Hakim Askari, saya merupakan penerima beasiswa dari Ashifa Peduli.